Puji Tuhan. Boleh katakan shalom. Shalom. Ya, selamat datang beribadah dalam rumah Tuhan. Satu sukacita yang besar kalau saat pagi hari ini saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Ini kesempatan yang kedua kali untuk saya boleh ada di tempat ini untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Terima kasih buat para pemimpin dari Gereja BES yang memberikan kepercayaan buat saya untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Saudara, sebelum saya khotbah, saya mau tanya dulu sama saudara. Kalau saudara ditanya, apa sih yang jadi kerinduan hatimu? Apa yang jadi keinginan hatimu? Apa yang jadi harapanmu? Kalau saudara ditanya seperti itu, kira-kira jawabannya apa saudara? Hampir sebagian besar ya, orang akan menjawab, saya ingin kaya pak. Saya ingin sukses pak. Saya ingin berhasil. Saya ingin bahagia pak. Yes, nggak ada yang salah saudaraku. Tapi perhatikan saudaraku, semua jawaban kita hampir rata-rata saudaraku tertuju kepada diri kita sendiri. Betul ya? Hari ini saudaraku coba kita mau belajar dari seorang raja yang bernama Daud dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Yuk coba kita lihat dulu ayat Alkitabnya. Satu Mazmur yang sering kali kita baca, sering kali kita nyanyikan. Tapi hari ini coba sekali lagi kita mau baca. Mazmur 27 ayat yang keempat di depan sudah ada. Kita baca sama-sama 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudaraku, Daud punya satu keinginan, punya satu harapan, tapi bukan untuk dirinya. Keinginannya adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Luar biasa saudaraku. Satu kerinduan, satu keinginan untuk menjadi pribadi yang semakin melekat dengan Tuhan. Satu kerinduan ingin menjadi pribadi yang semakin membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan. Dan saya mau katakan saudaraku, seharusnya kerinduan ini bukan hanya miliknya Daud. Tapi seharusnya menjadi milik, kerinduan ini menjadi milik saya dan saudara. Amin. Biar kita boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin melekat hati kita dengan Tuhan. Hati kita semakin mencintai Tuhan. Hati kita semakin mengasihi Tuhan. Dan saya mau bilang saudaraku, apa yang Daud katakan ini saudaraku, ini bukan hanya sekedar ucapan bibir. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ada buktinya saudara. Ya, sebab rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Apa saudaraku? Rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Coba ulangi sekali lagi ya. Rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Ini mohon maaf nih kalau namanya yang kesebut gitu ya. Ini ceritanya saudaraku, ada seorang guru lagi absen murid-muridnya di kelas. Budi, yo ibu, Amir, hadir bu, Susi, ada bu, bukti, mana bukti? Lalu temannya menjawab saudaraku, bu, bukti gak masuk, sakit. Seperti waktu kita sekolah dulu saudara ya, ditulis S, 1 orang. Baik, dilanjutkan ya, sekarang rindu. Mana rindu? Rindu. Lalu temannya berdiri juga saudaraku. Dia menjawab begini. Bu, tadi rindu sudah hadir tapi rindu pulang lagi. Loh, kenapa pulang lagi? Iya bu, sebab rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Saudara ngerti gak nih? Ini yang otaknya Pentium 1 nih bingung nih. Kenapa temen gua ketawa gitu ya? Sekali lagi saudaraku. Bukti sakit, nggak hadir, datang ke kelas. Makanya si rindu waktu datang ke kelas, waktu datang ke sekolah, dia tidak ketemu bukti, lalu dia pulang lagi. Sebab rindu tidak bisa hadir tanpa
bukti. Jadi kalau saudara dan saya bilang saya mengasihi Tuhan, saya merindukan Tuhan, hati saya begitu melekat dengan Tuhan, itu gak boleh sekedar kata-kata, tapi harus disertai dengan bukti. Amin. Dan hari ini kita mau belajar saudaraku ya. Apa sih bukti dari seorang Daud yang hatinya melekat dengan Tuhan, yang hatinya merindukan Tuhan, yang hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yuk coba kita lihat saudaraku di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29. Coba kita mulai lihat ayat yang ketiga saudaraku. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ketiga ya. Di depan sudah ada, saya bacakan, saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak, kepunyaan tetanggaku. Begitu enggak bunyinya? Enggak ya, bunyinya apa? Kepunyaanku sendiri. Saudara, gue dengar baik-baik. Bukti yang pertama, tanda yang pertama, kalau engkau berkata bahwa hati saya melekat dengan Tuhan, saya begitu mengasihi Tuhan, saya begitu mencintai Tuhan. Bukti yang pertama saudaraku, dia pasti memberi buat Tuhan. Saudaraku, kisahnya, ini ceritanya saudaraku ya. Ini ceritanya Daud punya satu kerinduan, punya satu harapan. Ingin membangun rumah buat Tuhan. Sementara Daud tinggal di sebuah istana yang mewah, yang megah. Tapi tabut perjanjian Allah hanya ada di sebuah kemah. Daud punya kerinduan untuk bangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan bilang saudaraku, enggak boleh kamu yang bangun. Karena tanganmu penuh dengan darah. Apakah Daud diam saja? Enggak. Coba saudara baca pada ayat yang kedua saudaraku. Lihat ayat 2. Minta tolong multimedia ayat 2. Firman Tuhan bilang begini. Dengan segenap kemampuan. Jadi Daud nih mempersiapkan segala sesuatunya. Dengan segenap kemampuannya. Telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Ini kalau dibilang dengan segenap kemampuan. Artinya apa saudaraku? Artinya apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya beri, apa yang bisa saya tabur, apa yang saya bisa lakukan, itu semuanya all out saya sudah kerjakan semua. Betul ya? Daud dengan segenap kemampuannya mempersiapkan, mengadakan persediaan untuk rumah Allahnya. Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak puwalam. Saudaraku, Daud sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan rumah Allah. Kayu untuk barang-barang kayu, emas untuk barang-barang emas, perak, besi, tembaga, semuanya sudah disiapin. Dan ayat 3 tadi bilang saudaraku, karena cintanya kepada rumah Allahnya, dia masih tambahkan lagi saudaraku, emas dan perak dari milik kepunyaannya sendiri. Ini artinya sekali lagi saudaraku, orang yang hatinya cinta Tuhan, orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, dia pasti memberi buat Tuhan. Amin. Dan saudaraku, kalau saya mau bilang, orang kalau masih hitung-hitungan buat Tuhan, orang kalau masih pelit, bin pedit gitu sama Tuhan gitu ya, itu bukti saudaraku. Itu tanda nyata bahwa hatinya masih lebih cinta hartanya lebih besar daripada cinta Tuhan. Orang kalau cinta Tuhan, kalau hatinya melekat dengan Tuhan, apa yang dia bisa kerjakan, apa yang dia bisa perbuat, apa yang bisa dia lakukan untuk Tuhan, dia pasti akan berikan untuk Tuhan. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Saudara, saya mau bilang saudaraku, ini sesuatu hal yang luar biasa. Daud
Firman Tuhan mengatakan Daud sudah mempersiapkan segala sesuatunya, masih ditambahkan lagi dari milik kepunyaannya sendiri. Ini menunjukkan saudaraku bahwa Daud bukan sekedar memberi. Daud bukan asal-asalan memberi, bukan sekedarnya. Tapi pemberian Daud adalah pemberian yang terbaik. Saya coba lihat saudaraku di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab berbicara mengenai kata terbaik itu ada 84 ayat. Ada 84 ayat bicara tentang kata terbaik. 70 dari 84 ayat kata terbaik itu bersangkutan tentang persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saya mau bilang saudaraku hari ini dengar baik-baik ya. Kalau saudara dengar bicara tentang pemberian, tentang persembahan, tentang taburan, yang terbaik buat Tuhan, itu bukan ajarannya pendeta. Itu bukan ajarannya gereja, tapi ajaran firman Tuhan. Amin. Coba yuk kita lihat satu ayat. Minta tolong multimedia yang ketinggalan ya. Keluaran 23 ayat 19. Minta tolong multimedia Keluaran 23 ayat 19. Ini kita baca sama-sama ya, supaya nanti jangan ngantuk ya. Yuk kita baca Keluaran 23 ayat 19. 2, 3. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Perhatikan baik-baik saudaraku. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu. Apa yang terbaik dari hasil usahamu? Apa yang terbaik dari hasil pekerjaanmu? Dari bisnismu, dari freelance-mu, dari apa yang kau lakukan dan kerjakan. Firman Tuhan bilang apa saudaraku? Haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang pertama saudaraku. Ya. Jadi kalau kita bilang saudaraku bicara tentang apa sih buktinya orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Buktinya, tandanya yang pertama, dia pasti memberi buat Tuhan. Dan pemberiannya bukan sekedar memberi, pemberiannya bukan asal-asalan, pemberiannya bukan sekedarnya, tapi pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang kedua, yuk coba kita kembali dalam 1 Tarik pasal 29. Sekarang kita baca pada ayat 14 saudaraku. Ayat 14. Yuk kita lihat ayat 14. Daud berkata.